Sritex, Sanken hingga Yamaha Music PHK ribuan karyawan, langkah pemerintah. Hubungan industrial selama ini, betul? Dia hanya tahu tentang kepentingan bagaimana mengeruk duit. Hanya itu. Apa yang menjadi tuntutan mereka nggak pernah mendasar. Kita sudah kaji bersama. Makanya saya minta kepada PCB ayo, karena mereka sudah nantang kita, mereka sudah somasi konsulat cabang. Nih kawan-kawan pengen tahu, konsulat cabang udah disomasi. Hayya 'alas shalah. Mengerikan sekali teman-teman semua. Sepertinya narasi Indonesia gelap itu semakin hari semakin nyata. Hari ini badai PHK menyerang Indonesia. Sritex resmi tutup, ribuan karyawannya ya di PHK. Kemudian ada Yamaha, KFC dan Sanken. Lebih dari 10.000 karyawan kehilangan pekerjaan. Ini bukti nyata bahwa negara gagal untuk mensejahterakan rakyat. Negara gagal untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Ini kritik terhadap negara, kritik terhadap pemerintahan yang hari ini sudah banyak mengambil dari rakyat, yang kemudian kewajiban mereka menyediakan, memberikan alternatif dan solusi yang terbaik bagi kesejahteraan rakyat, sama sekali hari ini belum kita rasakan. Saya lebih baik kehilangan jabatan saya daripada saya harus melihat kawan-kawan. Jangan pernah kalah kita. Negara benar-benar harus hadir. Presiden Prabowo bersama. Pertama-tama yang saya lakukan hari ini untuk memastikan tidak adanya PHK di Sritex. Kedua, kita akan lihat dan kita akan benar-benar tinjau bahwa kan dari Sritex ini ada PHK karena di luar sana kan banyak isu dan opini-opini yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini tanggung jawab secara politik dan moral saya sebagai institusi Kementerian Tenaga Kerja. Oke, ini ada salah definisi ya, jangan sampai sesat opini juga terkait PHK dan dirumahkan. Dirumahkan itu berarti tidak ada yang bisa diproduksi. Artinya mereka diistirahatkan di rumah karena tidak ada yang bisa diproduksi bahan-bahan dan sebagainya. Kalau PHK kan putus hubungan kerja. Nah itu harus jangan salah definisi ya soal itu. Akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Green jobs ini adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Green jobs ini adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan. PT Sanken Indonesia yang terletak di kawasan industri M2100 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat akan menghentikan operasional pada Juni 2025. Dampaknya sebanyak 459 karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja secara bertahap. Perwakilan karyawan terus berkomunikasi mengenai besaran ganti rugi atau kompensasi yang diberikan. Terlebih tidak sedikit karyawan yang sudah bekerja belasan hingga puluhan tahun. Ketika salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja maka harus ganti rugi.
Nah, ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan saat ini memang sudah diberikan 6 bulan upah. Nah, menurut kita memang idealnya pasaran di elektronik itu sekitar 60 kali. Hari ini 28 Februari 2025 menjadi hari terakhir bagi ribuan karyawan PT Sritex bekerja usai secara resmi terkena PHK. Pasalnya per 1 Maret 2025, pabrik tekstil terbesar di Asia Tenggara itu akan tutup permanen setelah dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Semarang. Di hari terakhir kerja ini, selain mengemas barang-barang pribadi untuk dibawa pulang, para karyawan juga saling berpamitan satu sama lain. Bahkan untuk mengenang perjuangan pernah bekerja bersama, sejumlah karyawan juga bertukar tanda tangan yang dibubuhkan di baju seragam kebanggaan mereka. Menurut data Disperinaker Kabupaten Sukoharjo, sekitar 8.500 karyawan PT Sritex di PHK, di mana setengahnya merupakan warga asli Sukoharjo. Meskipun begitu, Disperinaker telah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan serta pihak manajemen Sritex terkait uang pesangon, uang jasa hingga THR bagi para karyawannya. Selain itu, Disperinaker Sukoharjo juga telah menyiapkan sekitar 8.000 lowongan pekerjaan dari perusahaan lain bagi para korban PHK ini, yang nantinya mereka akan diistimewakan dalam lowongan pekerjaan yang ada ini. Karena PHK ini Pak, dipastikan nggak Pak sih dapat program yang JKP 60%-nya? Iya Pak, pasti. Pemerintah sudah mulai. Iya. Nah, makanya kita kan ada PP yang PP nomor 5 ya tahun 2025 kemarin. Ya. Terkait dengan Sanken sama yang kemarin juga kan juga sedang ini Pak. Jadi sorotan juga Pak karena dia. Iya. Itu kan case by case ya, case by case. Tadi yang saya katakan memang ada beberapa industri kita ya karena kondisi global kemudian kesulitan pasar dan seterusnya, dan kami dari pemerintah kan tetap berharap PHK itu adalah kita sedang berkomunikasi sebenarnya dengan Yamaha dan Sanken ya, karena ada beberapa hal yang kita ingin pastikan proses menuju PHK-nya itu sudah sesuai dengan aturan. Tapi yang saya katakan tadi di lain sisi kan sebenarnya industri, beberapa industri kan juga perlu Indonesia. Jadi ini harus ada. Ya, konselnya Pak Prabowo. Masih ingat dengan janji kampanye Pak Prabowo dan Gibran kemarin? Nih, Prabowo Gibran janjikan 19 juta lapangan kerja, kata TKN, Tim Kemenangan Nasionalnya, target yang masuk akal. Tapi bandingin dengan zaman sekarang, yang mana badai PHK susah terbendung nih. Badai PHK di Sritex, Yamaha, KFC, dan Sanken. Lebih dari 10.000 karyawan kehilangan pekerjaan. Ini kan berbanding terbalik dengan janji kampanyenya kemarin cuma keluar-keluar. Mana lapangan 19 juta lapangan pekerjaan nih. Ini juga nih 10.000 ini cuma tercatat di atas kertas. Realita di lapangan adalah mereka menanggung istrinya atau anaknya atau orang tuanya, jadi tulang punggung keluarga. Itu tuh total bisa lebih 20.000 atau 30 hingga 40 ribuan sebenarnya, karena mereka punya tanggungan itu tadi. Ini kan cuma 10.000 di atas kertas doang. Gila dampaknya kan. Sekarang mana 19 juta lapangan pekerjaannya? Ini kan jadinya omon-omon, endasmu. Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu, kan kujadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupmu yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang terindah. Petikan lagu Kenangan Terindah ini pada hari Jumat tanggal 28 Februari tahun 2025 menggema di halaman pabrik PT Sri Rejeki Usman Terbuka atau Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah. Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan Lukminto bersama jajaran direksi perusahaan lainnya dan 10.665 karyawan perusahaan duduk bersingkuh bernyanyi bersama. Tanggal 28 Februari merupakan hari terakhir di bulan itu. Juga hari terakhir bagi 10.000 lebih karyawan Sritex. Iwan Kurniawan Lukminto menyatakan perusahaannya resmi tutup, tak sanggup lagi mempekerjakan mereka semua. Informasi PHK disampaikan tim kurator kepada karyawan Sritex melalui surat bernomor 299 Pilot SSCBP 1L 2025 yang diterbitkan tanggal 26 Februari tahun 2025. Tim kurator terdiri dari Denny Ardiansyah, Nur Hidayat, Fajar Romi Gumilar, dan Nurma Chandra Yani Sadikin.
memberitahukan kepada nama-nama karyawan PT Sri Rejeki Isman, terbuka daftar terlampir sejak tanggal 26 Februari tahun 2025 telah terjadi pemutusan hubungan kerja PHK dikarenakan perusahaan dalam keadaan pilot, seperti tertulis dalam poin 3 surat tersebut. Sejak Januari tahun 2025, informasi PHK dalam grup Sritex sudah terjadi sejak Januari tahun 2025. Hal itu dengan merumahkan 1065 karyawan pada PT Bitratex Semarang. Kemudian, pada Februari tahun 2025, terjadi PHK di 4 perusahaan grup Sritex lainnya. Berikut rinciannya. PT Bitratex Semarang 1065 orang. PT Sritex Sukoharjo 8.504 orang. PT Primayuda Boyolali 956 orang. PT Sinar Panjajaya Semarang 40 orang. PT Bitratex Semarang 104 orang. Dengan demikian, jumlah total PHK pada perusahaan grup Sritex mencapai 10.665 orang. Sanken dan Yamaha juga PHK. Sritex bukan satu-satunya perusahaan yang menyatakan menutup produksinya. Sebelumnya, ada Sanken Indonesia yang dinyatakan menutup pabriknya di Cikarang. Pabrik yang berlokasi di kawasan industri MM2100, Cikarang, akan menghentikan produksinya pada Juni tahun 2025. Keputusan ini didasarkan pada laporan perusahaan dalam sistem online Single Submission (OSS) yang menyatakan rencana penutupan basis produksi mereka di Indonesia pada pertengahan tahun tersebut. Akibat putusan ini, kurang lebih 400 orang buruh PT Sanken Indonesia dipastikan ter-PHK semuanya pada bulan Juni tahun 2025. Sebelumnya dari setahun yang lalu sudah mem-PHK 500 orang buruh yang sebelumnya memproduksi semikonduktor, berubah menjadi power supply dengan mayoritas orientasi ekspor ke Jepang. Maka total ada 900 karyawan yang kehilangan pekerjaan. Kemudian, ada lagi 2 pabrik produsen alat musik di Indonesia, Yamaha dipastikan gulung tikar pada 2025 ini. Sebanyak 1.100 buruh terancam PHK. Kabar itu dibenarkan Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Riden Hatam Aziz. Dia mengatakan, 2 pabrik Yamaha divisi musik akan tutup pada Maret dan Desember tahun 2025 ini. Adapun 1 pabrik milik PT Yamaha Music Product Asia di kawasan industri MM2100, Bekasi, Jawa Barat. Buruh yang terdampak sebanyak 400 orang. Riden bilang, pabrik ini tutup akhir Maret tahun 2025 mendatang. Kemudian, 1 pabrik milik PT Yamaha Indonesia di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pabrik ini berdampak pada 700 orang karyawan yang terancam PHK. Pabrik ini akan tutup pada akhir Desember tahun 2025.